yang klik video ini pasti kalian punya masalah dengan jerawat ya. Saya juga gitu kok. Dulu sering banget jerawatan sampai bingung mau ngapain, ke klinik dokter takut nggak cocok, belum lagi nggak punya duit, beli krim atau skincare masih ragu-ragu, bahkan beli yang murah sampai yang mahal aja nggak ada hasil. Pernah juga perawatan tapi ujung-ujungnya bagus banget, cuman bertahan seminggu 2 minggu langsung buyar karena nggak ada hasil. Kalau pengalaman pribadiku belum pernah sampai beruntusan ya, sampai bopeng karena efek samping obat atau skincare. Dulu aku pertama kali jerawatan pas umur 14 tahun. Itu jerawat mulu sampai terakhir aku umur 29 tahun. Berarti 15 tahun aku menderita hidup dengan jerawat. Sesabar itu aku guys. Bingung kenapa begini. Aku coba cari di YouTube atau di platform lain, gak ada yang cocok menurutku. Malah beli obat begini begitu, skincare ini begitu. Udah aku cobain banyak guys, tapi gak mempan. Paling menjengkelkan itu bekas jerawat. Aku pengen banget bekas jerawat itu hilang juga, tapi realitanya setiap kepengen hilang bekas jerawat baru pasti muncul. Kesel banget. Akhirnya aku mencoba fokus dulu nyembuhin jerawatnya, baru bekas jerawatnya belakangan. Mulailah akhir tahun 2023 pas aku lagi sakit demam, aku coba metode pengobatan T-line model yang dulu aku pantau di Facebook. Biasalah, aku ini orangnya emang suka pantau grup yang bertolak belakang dengan ilmu yang diajarkan sekarang. Jadi di grup itu membahas tentang inti semua penyakit yang ada di manusia. Faktor utamanya hanya satu, pola makan yang salah. Aku mikir dong, maksudnya pola makan yang salah. Aku simak kembali, ternyata yang salah itu adalah makanan yang dikonsumsi oleh manusia setiap hari di zaman ini. Seperti langsung makan makanan olahan berlebih, atau makanan yang sudah melalui pemakanan lebih dari 2 kali proses. Terlalu sering makan, seperti makan 3 kali sehari, itu adalah pola makan yang buruk dan juga kurang banyak air putih. Solusinya adalah ubah pola makan. Ganti dengan makanan yang mentah atau fresh, dan jika makanan itu memang harus dimasak, hanya boleh dimasak 1 kali pengolahan saja. Contohnya apa? Mereka mengajarkan setiap hari saat kita bangun tidur, jika haus, langsung minum air putih, tidak terlalu sedikit, tapi juga tidak terlalu banyak. Contoh, 2 gelas saja. Lalu jika perut terasa lapar, langsung makan buah-buahan dan sayur-sayuran mentah. Nah, di sini banyak yang keberatan, gak mau makan sayuran mentah. Aku juga gitu kok, gak mau makan sayuran mentah, kecuali hanya makanan utama atau lalapan. Saya ambil yang paling gampang, yaitu makan buah. Awal saya mulai fokus makan buah di atas jam 9 pagi hingga 12 siang. Porsinya 1 piring segini. Lalu jika saya merasa lapar lagi, sekitar 30 menit kemudian, saya langsung makan makanan berat, seperti nasi dengan ikan dan sambal. Tapi sebenarnya makan nasi dengan ikan itu tidak boleh, karena unsurnya sudah berbeda. Nasi terbuat dari tumbuhan, ikan terbuat dari hewan, dan lama proses pencernaan makanan dari tumbuh-tumbuhan itu lebih cepat dicerna di lambung, kurang lebih 30-40 menit. Kalau makan ikan atau daging, biasanya pencernaan mencerna makanan 1 jam lebih 30 menit atau tidak sampai 2 jam. Jadi sebenarnya pola makan yang seharusnya itu ya, hanya makan makanan mentah dari tumbuhan
lalu lanjut ke makan makanan matang, tapi tetap dari tumbuhan matang seperti singkong, ubi bakar, kentang rebus, dan lain-lain. Dan kalau mau makan daging atau ikan matang, harus menunggu 1,5 jam boleh makan ikan atau daging matang. Tapi tidak boleh dicampur dengan nasi, sayuran matang. Sebenarnya metodenya begitu, tapi saya terbiasa langsung makan seperti itu. Jadinya saya hanya bisa makan buah di waktu pagi atau siang. Itu pun jika saya lapar pada pagi hari. Sisanya siang atau sore saya makan makanan berat seperti pada umumnya. Ya contohnya makan nasi sama sayur dicampur ikan goreng atau ayam goreng. Saya lakukan itu sementara. Jadi saya makan 2 kali di waktu pagi jelang siang, antara jam 8 sampai 11 siang, atau siangnya jam 11 sampai 2 siang. Saya makan buah lalu istirahat setengah jam sambil melakukan aktivitas, lalu minum air putih karena saya haus. Sore atau malamnya makan makanan berat. Kenapa saya milih makanan seperti itu? Karena saat itu saya tidak punya riwayat penyakit serius. Selama menjalani metode ini, awalnya sih ada hasilnya, tapi jerawat agak susah kempes, terutama jerawat gede. Kalau yang kecil-kecil memang agak mudah, cepet kempesnya. Lalu saya baca lagi bantuan di grup itu, mereka juga mengajarkan puasa. Ada 2 jenis puasa yang mereka sarankan, yaitu puasa 16 jam intermittent fasting dan puasa Senin Kamis. Saya kadang-kadang melakukan puasa itu, tapi tetap fokus makan hanya 2 kali sehari, kadang hanya sehari sekali. Hasilnya sudah mulai banyak jerawat yang kempes dan hilang. Tapi tetap saja bekas jerawat masih ada, karena tangan saya sering bersentuhan dengan jerawat, terutama saat mencuci muka. Saya mulai belajar menghindarinya sedikit demi sedikit dengan cara tidak menyentuh jerawat saat cuci muka dan mengelap jerawat pakai tisu lembut atau kain lembut sambil diusap pelan-pelan. Buah-buahnya apa yang sering saya makan? Saya ambil buah yang saat itu lagi murah harganya. Kalau lagi musim pepaya, saya beli pepaya. Kalau musim mangga, saya beli mangga. Kalau musim rambutan, maaf saya tidak beli karena saya tidak suka. Kalau ada buah yang masih murah, kayak tomat harga 2.000 sampai 3.000 per kilo, saya langsung beli. Tapi sebenarnya buah yang paling bagus itu buah pepaya, karena dia benar-benar membersihkan semua isi pencernaan dalam perut. Jerawat yang muncul di muka adalah tanda bahwa isi pencernaan kalian sudah banyak yang kotor oleh makanan yang tidak sehat. Jadi kalau kalian tiap hari sukanya jajan cilok, bakso, tempura, sosis, mie instan, ataupun makanan olahan lainnya, hasilnya ya seperti itu isi perut pencernaan. Jadi kotor nutrisinya, nggak ada hasil, mukanya jadi seperti itu. Tapi kalau kalian tiap hari lebih banyak makan makanan sayur atau makan buah dalam jumlah banyak, isi pencernaan kalian jadi bersih, nutrisinya juga jelas, dapat sari-sari makanan buah dan sayur. Darah bisa membawa nutrisi makanan lewat area dada, punggung, kepala untuk disalurkan ke otak, dan pastinya area wajah juga dapat nutrisi makanan dari hasil khusus makanan yang dicerna. Paham sampai sini? Jadi penyebab utama jerawat gak pernah selesai-selesai itu ya karena cara makan kita yang salah. Pertama-tama kita salah makan makanan yang tidak bermanfaat, tidak bernutrisi, dan jelas merugikan sistem pencernaan. Kedua, terlalu banyak makan. Bahkan di sini ada yang sampai makan 4 atau 5 kali sehari. Itu sudah sangat buruk sekali sebenarnya.
Manusia itu pada dasarnya hanya makan sehari 2 kali. Karena sejatinya manusia itu bukan makhluk yang rakus. Kita manusia, bukan hewan. Kalian harus sadar itu. Kalau di sini masih ada yang suka ngejajan, mulai sekarang dikurangi ya. Yang awalnya 1 bulan jajan tiap hari selama 30 hari, langsung dikurangi. Jadi setiap minggu boleh jajan 3 kali selama 1 bulan. Jadi 1 bulan jajan 12 kali. Baru bulan berikutnya 1 minggu hanya 2 kali. Jadi totalnya 1 bulan boleh jajan 8 kali. Bulan berikutnya lagi 1 minggu hanya 1 kali. Totalnya 1 bulan boleh jajan 4 kali. Kalau bisa sih 1 bulan hanya jajan 2 kali dan fokus makan makanan yang saya sebutkan tadi. Lebih bagusnya lagi jika diimbangi dengan puasa. Kalian harus belajar, puasa itu tidak hanya Ramadan saja, tapi puasa di waktu lain juga sebenarnya harus dijalankan tiap manusia. Berlaku bagi non-muslim jika mau. Sahurnya bagaimana? Kalau saya menggunakan cara sedikit ekstrim, yaitu hanya makan sedikit buah dan minum air putih 2 gelas, lalu lanjut puasa sampai maghrib. Setelah itu berbuka puasa dengan buah yang sudah saya persiapkan. Biasanya 1 piring penuh atau 2 mangkuk penuh ukuran segini. Dilanjut dengan minum air putih sampai dirasa cukup. Untuk berat badan, berhubung berat badan saya di bawah 50 kilo, saya hanya minum 3,5 botol ini. 3,5 botol ini. Tapi jika saya tidak puasa, saya minum sampai 4 botol ini. Mungkin 200, tidak sampai 250 ml, mungkin ya. Awal-awalnya sih pasti berat ya. Saya yakin itu karena saya juga mengalaminya. Waktu awal tahap itu, kadang masih pengen jajan, tapi saya coba tahan dengan cara minum air putih lebih banyak, tapi sedikit demi sedikit. Saya menjalani cara ini sambil tetap berpikir logika. Jika apa yang saya lakukan sekaligus menghemat pengeluaran. Karena di tengah kondisi ekonomi yang semakin tidak jelas ini dan cara itu ternyata berhasil. Bulan ke-5 atau ke-6, jerawat saya sudah sepenuhnya hilang, tapi memang masih ada bekas jerawat. Cuman mereka bisa pudar sendiri, asalkan sering mengkonsumsi makanan mentah 1 kali proses dan nggak makan makanan banyak, yang mana sampai perut kekenyangan dalam 1 hari atau 2 hari. Kalau untuk puasa, jujur sih, pas awal menjalani metode itu di awal permulaan, saya hanya bisa menjalani 3-4 kali puasa, Senin atau Kamis. Selebihnya tetap makan sehari atau 2 kali. Makan buah dulu, baru jeda setengah jam sampai 1 jam makan makanan berat. Sore atau malam kadang-kadang makan lagi karena ada acara atau udah lama nggak ngejajan. Tapi saya lebih sering makan 2 kali dalam sehari. Tapi mimpi buruk itu datang lagi guys. Jerawat saya kembali muncul lagi 2 atau 3 buah. Biasanya ada di pipi kiri, kadang di rahang kiri. Saya berpikir, kenapa ini terjadi lagi? Saya ingat saat itu saya menghadiri beberapa acara yang mengharuskan saya makan hidangan itu, dan saya evaluasi kembali kesalahannya. Ternyata kesalahannya, saya terlalu banyak makan dan terkadang saya makan malam di atas jam 8 dan langsung tidur. Seharusnya saya tidak boleh langsung tidur saat itu. Saya harus berdiam diri, tidak boleh memejamkan mata atau melakukan aktivitas apapun selama 2 jam. Baru setelah itu saya boleh tidur. Saya perbaiki
memperbaiki lagi pola makan dan pola hidup saya, tapi kali ini lebih ekstrim. Saya hanya minum air putih 2 gelas saat sebelum subuh, tidak makan apapun sampai maghrib. Maghribnya saya cuma minum air putih 10-20 iris buah, jeda 30 menit saya makan nasi dan ikan. Bahkan pernah juga saya puasa 24 jam tidak makan dan minum. Setelah 24 jam kembali ke pola makan buah plus air plus 30 menit jeda, lalu makan makanan berat sekali olahan, bukan junk food. Hanya dalam 3-4 hari jerawat itu sudah hilang. Pokoknya fokus dalam 1 hari. Jika merasa haus, minumlah sampai dirasa haus itu hilang. Jika lapar, makan buah sampai kenyang. Jika masih lapar karena sehabis makan buah, makan buah lagi. Karena itu tanda tubuhmu sedang butuh asupan nutrisi bagus dalam jumlah tinggi untuk memperbaiki jaringan dalam tubuhmu yang rusak. Sore jelang malam, sebelum jam 8, silakan makan makanan berat. Boleh pakai nasi, boleh tidak. Makan nasi rawon boleh, sop sayur ayam rebus tanpa nasi boleh. Pokok jangan sampai makan di atas jam 8 malam. Jangan terlalu banyak makannya, secukupnya aja. Dan jika ngantuk atau waktunya tidur, tunggu 2 jam setelah makan, baru boleh tidur. Lakukan tiap hari sambil sesekali berpuasa. Jadi intinya, metode penyembuhan ini dilakukan dengan 2 hal, yaitu mengubah pola makan dan mengurangi jatah pola makan. Pola makan yang diterapkan adalah makanan mentah buah dan sayur-sayuran mentah dan atau makanan olahan 1 kali. Olahraga? Apa perlu? Tentu saja perlu, tapi lakukan semampu kalian. Misalkan ingin olahraga lari, kalian hanya mampu olahraga lari sepanjang 500 meter, maka lakukanlah. Jika hanya mampu 250 meter, maka lakukanlah. Kalian ingin bersepeda, sangat diperbolehkan. Intinya, kalian boleh berolahraga, bahkan sebenarnya agak wajib sih berolahraga. Minimal 1 minggu 3-5 kali. Lebih bagus seminggu 5 kali. Pokok jangan sampai jarang olahraga. Karena di situ ada peran pendukung, yaitu mengeluarkan racun limbah yang nggak bermanfaat. Contohnya keringat, buang air kecil, buang air besar, air liur yang mengental keluar dari tenggorokan. Nantinya kalian akan mendapatkan hasil yang di luar dugaan. Selain wajah kalian sudah tidak muncul jerawat lagi, rambut kalian tidak bercabang rusak. Ini buktinya. Padahal dulu ya, rambut saya segini sudah pasti ada rambut bercabang, tapi ini tidak. Lalu dari segi penglihatan mata, saya rasakan nggak pusing vertigo lagi kayak dulu. Terus lalu kaki di tumit saya sudah tidak pecah-pecah lagi. Terus punggung saya juga sudah lama tidak muncul jerawat lagi. Juga berat badan saya awalnya 55 kilo, sekarang sudah turun 47 kilo. Tubuh saya jadi lebih enteng, tidak berat. Tapi ini diimbangi dengan olahraga ya. Pokok jangan males olahraga. Kemudian dari segi emosi, yang saya rasakan selama menjalani metode pola makan ini, emosi saya menjadi lebih stabil, tidak mudah marah-marah, bad mood, overthinking. Pokoknya emosi yang saya rasakan sekarang ini jadi lebih tenang berkat metode pola makan ini.
Dan sekarang di tahun 25, saya benar-benar merasakan manfaat yang luar biasa. Saya menerapkan pola makan ini sudah 2 tahun berjalan. Maka saya putuskan berbagi cerita dan solusi ke kalian semua, agar kalian yang merasa belum menemukan solusi, ini bisa jadi solusi yang bagus untuk kalian, terutama kalian yang gak punya duit kayak saya, atau udah ragu sama semua treatment klinik atau pengobatan lainnya. Cara ini udah paling hemat, gak ada efek samping apapun yang aneh-aneh. Kak, kok kayak lagi diet ya pola makannya? Aku gak memandang metode ini sebagai pola diet ya guys. Bahkan aku juga baru sadar kalau ada yang bilang ini pola diet. Aku dari awal ngejalanin sampai sekarang gak ada satupun kepikiran soal diet. Bahkan aku aja sampai gak kenal diet itu aslinya apa. Aku sampai sekarang gak paham. Apapun itu pandangan kalian, istilah kalian, itu hasil sudut pandang kalian. Tapi aku di sini ngasih solusi ke kalian yang senasib sama aku. Mukaku harus diapain lagi nih? Ini jawabanku sesuai pengalaman. Dan selama 2 tahun ini, aku juga nggak pakai skincarean. Kalau pakai makeup, bedak, oke, saya masih pakai. Tapi cuma sebulan sekali atau 2 kali. Agak sering 3 kali, selebihnya langsung cuci muka. Kak, tapi yang di video-video itu kan bisa klaim nyembuhin jerawat ampuh 100% ajaib dalam sehari 2 hari. Itu udah ada fakta-faktanya kalau pakai skincare itu, ramuan itu, obat itu. Gini ya guys, apapun yang berseliweran di video yang view-nya ratusan sampai jutaan view, itu cuma upaya menyembuhkan dari luar. Saya di sini ngasih cara menyembuhkan dari dalam. Sekali lagi, penyembuhan dari dalam. Kalian tahu sendiri kan, mau sebanyak apapun skincare yang kalian pakai, mau seampuh apapun skincare itu, kalau cara makan kalian aja masih salah, siklusnya pasti ngulang-ngulang terus, gak ada habisnya. Saya ngasih solusi ini sekaligus memutus semua rantai karma jerawat yang dialami banyak manusia. Saya paling gak suka siklus yang ngulang-ngulang terus. Capek. Kak, kalau aku sambil nerapin skincare boleh kan? Kalau itu sih sesuka kalian aja ya. Aku sih no comment. Karena aku sendiri dari awal udah bilang, aku nggak pakai skincare atau obat apapun. Aku udah capek dan aku juga orangnya pemalas. Urusan rutinitas kudu begini, kudu begitu. Untuk aman atau enggak, silakan kalian bereksperimen sendiri. Untuk tahap pola makan dan pola hidup yang saya ajarkan, saya tampilkan di sini ya. Silakan di screenshot. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, kirimkan komentar di sini. Atau kalau mau pertanyaannya cepat dibales, silakan kunjungi Instagram. Follow boleh, nggak di follow juga boleh, tapi saya bisa balas cepat di situ.